Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, NIM L1A1 19127 dari kelas D, jurusan Peternakan Universitas Halu Oleo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi jantan dan betina pada ternak sapi. Yang pertama yaitu sistem reproduksi jantan. Secara anatomis, organ reproduksi jantan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu testis atau gonad, kelenjar benih. Testis merupakan bagian alat kelamin yang utama. Testis berbentuk bulat panjang. Testis juga berfungsi untuk menghasilkan sel benih jantan atau semen atau juga spermatozoa dan hormon-hormon jantan atau androgen. Fungsi dari testis itu ada 2, yaitu 1. Sebagai tempat yang menghasilkan hormon seks jantan yaitu androgen. Yang kedua yaitu sebagai penghasil gamet jantan disebut spermatozoa. 2. Saluran reproduksi. Saluran reproduksi terdiri atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sedangkan kelenjar-kelenjar mani terdiri atas kelenjar vesicularis, kelenjar prostate, dan kelenjar bulbouretralis atau kelenjar Cowper. Epididymis adalah suatu struktur yang memanjang, yang bertaut, rapat, dan testis. Epididymis juga berfungsi sebagai tempat maturasi dan konsentrasi. Pada korpus badan, epididymis berfungsi sebagai transportasi sperma, sedangkan pada bagian ekor, epididymis berfungsi sebagai tempat penimbunan sperma. Ductus deferens dan ampula. Ductus atau vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan kedua epididymis dengan uretra. Dindingnya mengandung otot polos yang berperan dalam pengangkutan spermatozoa. Vas deferens atau ductus deferens berfungsi mengangkut spermatozoa dari kauda epididymis ke uretra. Skrotum. Skrotum adalah kantung testes. Adanya lapisan-lapisan pada skrotum mempunyai fungsi ganda, yaitu selain sebagai peredam kejut apabila ada benturan fisik, juga sebagai pelindung terhadap temperatur lingkungan. Sebagai pelindung, skrotum dengan otot-otot licinnya, lapisan fibrosa, dan kulit berfungsi menunjang dan melindungi testes dan epididymis. Kelenjar-kelenjar. Aksesoris kelenjar seks, perlengkapan atau kelenjar aksesoris. Yang termasuk kelenjar seks atau perlengkapan adalah vesicula seminalis atau vesicularis, kelenjar prostata, dan kelenjar bulbo uretralis atau Coppers. Yang terakhir yaitu penis. Penis mempunyai tugas ganda, yaitu pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penis terdiri atas bagian akar, badan, dan ujung yang berakhir pada gland penis. Yang kedua yaitu reproduksi betina. Organ reproduksi betina dibagi menjadi 2, yaitu sistem reproduksi primer dan sistem reproduksi sekunder. Organ reproduksi primer yaitu ovarium. Ovarium yang menghasilkan oval, sel telur, dan hormon-hormon kelamin betina. Organ reproduksi sekunder. Organ reproduksi sekunder atau saluran reproduksi terdiri dari oviduk, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Fungsi organ-organ reproduksi sekunder adalah menerima, menyalurkan, dan menyatukan sel-sel kelamin jantan dan betina, memberi lingkungan, memberi makan, melahirkan individu baru. Secara anatomis, sistem reproduksi betina dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ovarium. Ovarium mempunyai 2 fungsi, sebagai organ eksokrin yang menghasilkan sel telur dan sebagai organ endokrin yang mensekresikan hormon kelamin betina. Pada sapi dan domba, ovarium berbentuk oval, namun pada kuda berbentuk seperti ginjal karena ada fossa ovulatorus, yakni suatu legokan pada pinggir ovarium. Yang kedua, oviduk. Oviduk atau tuba fallopi merupakan saluran kelamin paling anterior atau kecil berliku-liku dan terasa keras seperti kawat, terutama pada pangkalnya. Fungsi oviduk yang pertama yaitu menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga,
tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi. Yang keempat, tempat terjadinya kapasitas spermatozoa. Yang kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitas spermatozoa. Yang keenam, transport yang telah dibuahi atau zigot menuju uterus. Selanjutnya yaitu uterus. Uterus terdiri dari kornu, korpus, dan serviks. Proporsi relatif masing-masing bagian berbeda-beda antar spesies. Uterus sapi, domba, dan kuda, kedua kornu dan korpus uteri yang cukup panjang atau paling besar pada kuda. Uterus mempunyai fungsi-fungsi yang penting untuk perkembangbiakan ternak. Pada waktu perkawinan, kontraksi uterus mempermudah pengangkutan sperma ke tuba falopi. Sebelum implantasi, uterus mengandung cairan yang merupakan medium bersifat suspensi bagi blastosid. Sesudah implantasi, uterus merupakan tempat pembentukan plasenta dan perkembangan fetus. Lanjut yaitu serviks. Serviks adalah suatu struktur berupa sphincter yang menonjol ke kaudal, ke dalam vagina. Serviks dikenal dari dindingnya yang tebal dan lumen yang merapat. Dindingnya ditandai dengan berbagai penonjolan. Pada ruminansia, penonjolan ini terdapat dalam bentuk lereng-lereng transversal dan saling menyilang, disebut cincin-cincin anular. Cincin-cincin anular ini sangat nyata pada sapi, biasanya 4 buah, yang dapat menutup rapat serviks. Serviks juga berfungsi untuk mencegah masuknya mikroorganisme atau benda-benda asing ke lumen uterus. Pada saat uterus, serviks akan terbuka sehingga memungkinkan sperma memasuki uterus, sehingga terjadi pembuahan serta menghasilkan cairan mukus yang keluar melalui vagina. Yang terakhir yaitu vagina. Vagina adalah organ kelamin betina dengan struktur selubung muskuler yang terletak di dalam rongga pelvis dorsal dari versika urinaria dan berfungsi sebagai alat kopulatoris, tempat deposisi semen dan menerima penis, serta sebagai tempat berlalu bagi fetus sewaktu partus. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem reproduksi jantan dan betina pada ternak sapi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.